Amin. Terpujilah nama Tuhan. How time flies. 35 tahun yang lalu, saya dengan Pak Henry, satu kelas, satu kampus, satu angkatan, menyelesaikan D3 di Akademi Pengetahuan Komputer Budi Luhur, sekarang Universitas Budi Luhur. Nama Tuhan dimuliakan. Shalom. Damai di hati. Sebelum kita mulai, mari kita sapa kiri kanan kita dan mengatakan selamat hari Minggu Immanuel, Tuhan beserta kita. Juga saya menyambut beberapa yang mengikuti dalam live stream selamat hari Minggu. Hari Minggu yang terakhir bulan April, mengucap syukur bahwa kita boleh dikumpulkan kembali. Teks yang telah kita bacakan diambil dari 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan 23. Kemudian tema bulanannya adalah membina persekutuan gereja yang tahan uji. Dan tema mingguan, umat Tuhan milik Kristus. Judul renungan saya beri judul Beri yang Terbaik. Kemudian saya membagi renungan ini dalam beberapa bagian. Yang pertama perbandingan, yang kedua pekerja, yang ketiga pengujian, yang keempat pengajaran, dan yang terakhir penerapan. Baik, yang pertama, slide nomor 2, perbandingan. Mari kita buka firman Tuhan di teks kita hari ini, karena kita akan melihat banyak dari teks ini. Yang pertama adalah perbandingan. Di bagian ini Paulus mengadakan perbandingan atau metafora bahwa pelayanan gereja seperti seorang ahli bangunan membangun bangunan. Ada dua bagian penting dalam membangun bangunan, yaitu basis atau kata lain dari fondasi atau dasar, kemudian bangunan. Nah, bagian yang pertama dari bagian ini adalah basis, dasar. Mari kita lihat ayat 10a. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar. Lalu dasarnya apa? Mari kita lihat ayat yang ke-11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semua, dasar pelayanan gereja adalah Yesus Kristus, bukan tokoh-tokoh penting dalam perintisan ataupun dalam pelayanan gereja. Saat itu tokoh-tokoh penting dalam perintisan adalah Paulus, Apolos, dan Kefas atau Petrus. Di Matius 16 ayat 18 ada satu pernyataan Tuhan Yesus kepada Petrus. Dikatakan begini, Matius 16 ayat 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kalau kita tidak mengerti bahasa aslinya, kita akan mengambil asumsi, kesimpulan bahwa Petrus adalah dasar dari gereja. Tetapi dalam bahasa aslinya, kalau kita melihat, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, batu kecil. Kemudian dalam engkau adalah Petrus, batu kecil, dan di atas batu karang ini, Petra, yaitu Tuhan Yesus, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi dari awal pun Tuhan Yesus telah mengatakan bahwa dia adalah dasar dari jemaat. Kenapa dia dasar dari jemaat? Kisah Para Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kemudian setelah ada dasar, ada bangunan. Bagian yang kedua dari renungan saya bagian ini, 10b. Mari kita lihat kembali ayatnya. Di situ dikatakan, dan orang lain membangun terus di atasnya, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya.
Jadi Paulus mengingatkan bila dasar fondasi gereja adalah Yesus Kristus, maka tiap-tiap orang dengan generasi berikutnya harus hati-hati membangun di atas fondasi itu. Bagian yang kedua. Yang kedua adalah pekerja. Nah, pekerja sebagai catatan penting dalam tulisan-tulisan Paulus, pelayanan gereja harus dilakukan tidak hanya oleh hamba Tuhan, saat itu adalah rasul, penatua, dan diaken, tetapi oleh seluruh dan setiap pengikut Kristus. Hanya dalam teks kita, tulisan Paulus difokuskan kepada pekerja, pelayan di gereja Korintus, yaitu rasul, penatua, dan diaken. Dalam bagian ini ada dua hal, yaitu kualifikasi pekerja dan kualitas pekerjaan. Yang pertama, kualifikasi pekerja. Ada 3 tipe pekerja: ahli, tidak bijaksana, dan perusak. Yang pertama, ahli. Mari kita lihat ayat 14a, dikatakan jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji. Ini menunjukkan bahwa dia membangun dengan baik, tahan uji. Ayat 10, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Berarti tipe yang pertama ahli, pekerja yang cakap, yang pekerjaannya tahan uji. Kemudian ada tipe kedua, tidak bijaksana. Ayat 15 dikatakan, jika pekerjaannya terbakar. Ini menunjukkan bahwa kalau pekerjaan terbakar berarti pekerjaannya tidak tahan uji dan juga berarti pekerjaannya tidak bijaksana. Kemudian yang ketiga, tipe yang ketiga adalah perusak. Ayat 17a dikatakan jika ada orang yang membinasakan bait Allah. Ya, tipe yang ketiga adalah pekerja yang merusak. Nah, bagian yang kedua dari bagian ini, kualitas pekerjaan. Ayat 12 dikatakan, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Ada beberapa interpretasi, tetapi saya mengambil 3 interpretasi yang sesuai dengan konteks dan teks kita hari ini. Interpretasi pertama, dalam pelayanan yang dibangun di atas Kristus harus ada kualitas yang bertahan lama. Emas, perak, batu permata menunjukkan kualitas pekerjaan yang tahan lama. Kayu, rumput kering, atau jerami menunjukkan kualitas pekerjaan yang bertahan hanya sementara. Yang kedua, interpretasinya, kualitas pengajaran. Emas, perak, batu permata menunjukkan gereja dibangun di atas doktrin yang benar. Kemudian kayu, rumput kering, atau jerami menunjukkan gereja dibangun dengan doktrin yang salah, bahkan menyesatkan. Dan yang ketiga, emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami menunjukkan akan motivasi pelayanan. Emas, perak, batu permata menunjukkan motivasi pelayanan adalah baik dan benar. Kayu, rumput kering, atau jerami menunjukkan motivasi pelayanan yang tidak baik dan tidak benar. Ini menunjukkan kualitas pekerjaan. Nah, bagian yang ketiga adalah pengujian. Mari kita baca bersama-sama ayat yang ke-13, 1, 2, 3. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jadi Paulus mengingatkan semua pekerja, rasul, diaken, penatua di Korintus, bahwa suatu hari kelak Tuhan Yesus akan datang sebagai hakim. Pekerja dan pekerjaannya untuk gereja akan diuji. Jadi hati-hati. Lalu apa upahnya? Mari kita lihat apa yang akan terjadi dengan 3 tipe
pekerja tadi. Untuk yang ahli, mari kita lihat ayat 14, di situ dikatakan, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Dalam bahasa Inggrisnya reward. Nah, reward itu ingat tidak, kita tidak tahu nanti apa upahnya karena tidak dijelaskan. Tapi paling tidak ada puji-pujian. Ingat 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta, kemudian yang memberi talenta tuannya pergi cukup lama, kemudian kembali, pas dicek pekerjaan mereka, kepada yang 5, kepada yang 2, Tuhan Yesus katakan, mari masuk hai hambaku yang baik dan setia. Ya, bagi kita, bagi pekerja-pekerja yang membangun di atas Tuhan Yesus, pelayanan yang tahan uji, paling tidak Tuhan akan memuji kita. Mari masuk, hai hambaku yang baik dan setia. Kemudian bagaimana dengan yang tidak bijaksana? Ayat 15 dikatakan, jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tapi ia sendiri akan bukan, tetapi seperti dari dalam api. Ya, pekerja pelayan Tuhan ini tetap selamat, tetap masuk surga, tetapi pekerjaannya habis terbakar api. Karena dibangun dengan sifat-sifat yang sementara. Jadi masuk surga, tapi ada bau-bau apinya, karena kebakar semua. Tidak ada upah. Kemudian yang ketiga, perusak. Mari kita lihat ayat 17. Di situ dikatakan, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Saya telah pelajari dalam sejarah, ini menunjukkan pekerja-pekerja gereja yang sebenarnya dalam hati tidak percaya kepada Kristus. Seperti Yudas Iskariot. Dan sebagai kesaksian juga ada 2 teman sepelayanan saya dari gereja yang lain saat ini menyaksikan. Pada saat mereka merintis pos penginjilan yang sudah disetujui oleh lingkungan, disetujui mendapat tanda tangan tetapi dilarang bahkan dihalang-halangi, ada 2 kejadian. Di satu gereja yang menghalang-halangi mengalami kesakitan, di satu gereja yang lain yang menghalang-halangi mengalami kematian. Jadi hati-hati bila pekerjaan Tuhan dinyatakan, jangan jadi perusak. Ya, akan ada konsekuensi. Kemudian nomor 4. Pengajaran. Apa yang dapat kita pelajari dari teks kita? Ada 2 hal, yaitu pertanyaan dan peringatan. Yang pertama pertanyaan, ayat 16. Dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Kata kamu dalam ayat ini adalah gereja lokal. Orang banyak, majemuk, berarti ditujukan kepada gereja Korintus. Gereja Korintus adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu. Ini sebagai catatan, di perjanjian lama Tuhan mempunyai bait Allah untuk pengikutnya. Di perjanjian baru Tuhan mempunyai pengikut-pengikutnya menjadi bait Allah. Ya, Tuhan hadir di setiap kita dan di dalam persekutuan kita. Kemudian peringatan, ada 2 peringatan. Untuk pekerja dan jemaat. Untuk pekerja ada di ayat 18 sampai dengan 20. Mari ikuti, saya bacakan lagi. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Jangan tertipu, khususnya kesombongan. Bila gereja berhasil dalam pelayanan, itu bukan karena usaha tokoh-tokohnya walaupun penting, usaha pekerja-pekerjanya walaupun penting, tetapi gereja itu berhasil karena Tuhan memakai hamba-hamba Tuhan yang rendah hati.
sebagai alat untuk kemuliaan namanya. Saya jadi diingatkan, kesombongan itu tidak dapat kita lihat. Kalau mencuri ada barangnya, kalau berbohong ada kata-katanya. Jadi kesalahan-kesalahan yang lain ada buktinya. Tapi kalau kesombongan itu seringkali menipu. Kadang-kadang kita bisa jadi sombong, tinggi hati untuk menunjukkan kerendahan hati. Ya, oh saya rendah hati, padahal dalam hatinya tuh udah, waduh sombong banget gitu ya. Jadi hati-hati, jangan sombong. Ya, kesombongan bukan karakteristik hamba-hamba Tuhan, tetapi karakteristik dunia. 1 Yohanes 2 ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Kemudian Paulus mengutip 2 ayat dari peringatannya ini dari Ayub 5:13, ia menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya sendiri, sehingga rancangan orang yang berbelit-belit digagalkan. Kemudian kutip 1 ayat lagi, Mazmur 94 ayat 11, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Ini menjadi peringatan bagi kita dalam membangun pelayanan yang dasarnya adalah Tuhan Yesus. Andalkan Tuhan, bukan kepintaran kita, bukan pengalaman kita, bukan apa yang kita rasakan, tapi andalkan Tuhan. Ada satu cerita yang saya baru dengar minggu lalu tentang kesombongan. Ceritanya begini, ada seekor kodok, katak. Katak itu cukup besar, kaki panjang, melihat ada 2 angsa yang akan migrasi dari utara di Amerika ke selatan karena memasuki musim dingin. Kemudian katak berkata, saya ikut ya dengan kalian untuk migrasi karena dingin sekali di sini. Kemudian 2 angsa ini mengatakan, kamu tidak bisa ikut karena kamu tidak bisa terbang. Katak mengatakan, saya punya ide. Ambil kayu cukup panjang, angsa yang satu menggigit yang ujung, yang satu lagi menggigit ujung yang lain, kemudian saya akan menggigit tongkat itu dan kita terbang sama-sama. Terus angsa-angsa itu bilang, wah boleh juga nih idenya, silakan. Mereka coba dan berhasil. Pertengahan jalan mereka melewati satu daerah pertanian, kemudian ada seorang petani melihat, wah ini pemandangan yang luar biasa. 2 angsa dengan kayu, kemudian ada katak di tengah-tengahnya. Genius juga nih ide ini. Kemudian petani itu bertanya, ide siapa ya ini? Dan katak menjawab, saya. Dia melepaskan cengkramannya dan dia jatuh. Hati-hati dalam pelayanan, lakukanlah dengan rendah hati. Karena tinggi hati akan selalu awal daripada kejatuhan. Nah, ada peringatan juga untuk jemaat, ayat 21 dan 23. Dikatakan begini, karena itu janganlah ada orang, ini untuk jemaat ya, karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu, baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Jadi salah satu perpecahan di gereja Korintus sumbernya adalah karena mereka pilih-pilih. Ada yang pilih Paulus, ada yang pilih Apolos, dan ada yang pilih Kefas. Kefas ini adalah Petrus. Ini menunjukkan sikap jemaat yang tidak dewasa, menunjukkan sikap egois, tidak berpusat kepada Tuhan, berpusat kepada diri sendiri, dan berpusat kepada manusia. 1 Korintus 1 ayat 31 mengatakan begini, karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Ayat 23 ayat kita, tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah.
Dan sebagai penguatan di 1 Korintus ayat 1:30, 1 Korintus 1 ayat 30, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Fokus jemaat harus kepada Tuhan, bukan kepada yang lain, karena Dia adalah sumber berkat. Lalu penerapannya untuk kita apa? Bagian yang terakhir. Penerapannya untuk Gemim Immanuel Jakarta Barat dan sekitarnya, ayat 16 mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Saya mau katakan Gemim Immanuel Jakarta Barat dan sekitarnya adalah bait Allah. Katakan amin. Ya, adalah bait Allah karena Allah hadir di sini. Dan di bagian yang lain dikatakan kudus. Kudus itu arti pengertian ya, kalau di perjanjian lama, peralatan-peralatan bait Allah dibilang kudus, artinya dipisahkan dari peralatan yang lain untuk digunakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Contoh, di Jakarta hari ini mungkin ada jutaan keyboard. Ada di rumah, ada di bar, kafe, dan ada satu di gereja ini. Keyboard ini yang dimainkan dengan baik oleh Jovi dikuduskan, dipisahkan dari jutaan keyboard yang ada di Jakarta untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan gereja ini, Gemim Immanuel Jakarta Barat dan sekitarnya, dikuduskan, dipisahkan dari tempat-tempat lain untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, roh Allah diam di dalam Gemim Immanuel Jakarta Barat dan sekitarnya. Fondasi atau dasar dari pelayanan Gemim Immanuel Jakarta Barat dan sekitarnya adalah Tuhan Yesus. Bukan pribadi-pribadi atau pekerja-pekerjanya, walaupun itu penting. Kemudian yang berikutnya, penerapan. Dan sesuai dengan konteks teks kita, Paulus menulis kepada pekerja-pekerja gereja di Korintus saat itu, rasul, panatua, diaken, maka penerapan saat ini ditujukan kepada pekerja-pekerja gereja Gemim Immanuel Jakarta Barat dan sekitarnya saat ini. Para pendeta, penatua-panatua, dan diaken. Bukan kebetulan ya, tidak direncanakan sebelum khotbah ini Pelsus bernyanyi. Ya, jadi ini sebagai konfirmasi bahwa yang Tuhan telah pilih sebagai penatua, sebagai pendeta, sebagai diaken di Gemim Immanuel Jakarta Barat harus memberi yang terbaik dalam pelayanan kolom. Pria kaum bapa, wanita kaum ibu, pemuda remaja, anak-anak sekolah minggu. Kemudian penerapannya yang lain, jadilah pekerja-pekerja Tuhan yang ahli dan cakap. Jangan menjadi pekerja yang tidak bijaksana, yang pekerjaannya habis terbakar, tetapi juga jangan menjadi pekerja yang merusak gereja Tuhan. Penerapan berikutnya, bangunlah pelayanan gereja di atas emas, perak, batu permata, bukan kayu, rumput kering, jerami. Artinya melayani dengan membawa dampak untuk jangka waktu yang panjang, bukan pendek. Melayani dalam doktrin-doktrin, pengajaran yang benar, bukan penyesatan. Pelayanan dilakukan untuk mempunyai nilai kekekalan, bukan nilai-nilai sementara. Sakramen baptisan, perjamuan kudus, persekutuan, persahabatan, pengudusan, perubahan, pemuridan, ini menjadi sifat kekekalan yang perlu ada dalam gereja. Tempat ibadah, lagu-lagu ibadah, gaya beribadah, ini sifatnya sementara. Kalau kita lihat gaya beribadah di perjanjian lama berbeda dengan gaya ibadah di perjanjian baru. Gaya ibadah di masa-masa gereja akan beda lagi. Dan nanti kalau kita di surga, gaya ibadahnya juga akan berbeda lagi. Fokus kepada hal-hal yang membawa nilai kekekalan, bukan nilai-nilai sementara. Ada satu kesaksian seorang teman penatua di satu gereja di Depok sempat share kepada saya. Kadang-kadang dia sedih ikut rapat majelis karena pada saat dia ingin memberikan usulan untuk pelayanan yang baru, rapat itu hanya fokusnya kepada warna matching
karpet dan kursi sesuai dengan warna stola. Ya, tetapi bukan, padahal usulnya dia bagaimana kita menjangkau keluarga-keluarga muda dengan pembinaan seperti bagaimana menjadi suami yang baik, istri yang baik, anak-anak yang baik, tidak didengar. Justru mereka berjam-jam hanya fokus kepada aksesori gereja. Mari kita fokus kepada hal-hal yang bersifat kekekalan. Penerapan berikutnya, pelayanan dilakukan dengan motivasi yang benar untuk memuji Tuhan, bukan untuk memuji diri sendiri, supaya Tuhan lebih dikenal, bukan pekerjaannya lebih dikenal, supaya banyak yang mengikut Tuhan, bukan yang mengikut hamba-hamba Tuhan, online maupun on-site. Sebagai catatan, ada baiknya kita tidak selalu bawa kertas yang isinya program pelayanan baru didoakan untuk Tuhan berkati, tapi mungkin ada kesempatan-kesempatan kita datang kepada Tuhan dengan kertas yang kosong, penatua-penatua, pendeta-pendeta, dan diaken-diaken, berdoa, Tuhan, apa kehendak-Mu untuk pelayanan kolom, WKI, PKB, anak sekolah minggu, pemuda remaja, dan beri waktu untuk Tuhan menunjukkan kehendak-Nya. Jadi kesimpulan, pendeta-pendeta, penatua-penatua, diaken-diaken di Gemim Immanuel Jakarta Barat dan sekitarnya beri yang terbaik. Karena umat Tuhan adalah milik Kristus. Karena pada waktunya pekerjaan, pelayanan kita akan diuji oleh Tuhan. Tahan uji, terbakar habis, atau rusak. Untuk jemaat Gemim Immanuel Jakarta Barat, dukung pekerja-pekerja Tuhan, pendeta-pendetanya, penatua-penatuanya, diaken-diakennya dalam doa, dalam memberikan perhatian, dalam menguatkan, dalam memberi semangat. Jangan fokus kepada pribadi-pribadi, pekerja-pekerjanya, tetapi fokus kepada Tuhan yang adalah sumber berkat kita. Sebagai penutup, tema bulanannya membina persekutuan gereja yang tahan uji. Tema mingguan, umat Tuhan milik Kristus, dan renungan saya beri judul Beri yang Terbaik. Dasar pelayanan kita adalah Yesus Kristus. Kita bangun pelayanan di atas dasar yang kuat itu dengan memberi kualitas emas, perak, batu permata, bukan dengan kayu rumput kering atau jerami. Tuhan Yesus memberkati pemberitaan dan penerapan firman-Nya. Haleluya. Amin.